Lasta, ulas warta. Kali ini saya akan mengupas tentang kabar atau berita yang sedang viral, yaitu tagar kabur aja dulu. Seperti yang dikutip oleh situs liputan6.com, ramai tagar kabur aja dulu, ekspresi kekecewaan anak muda Indonesia. Tanggal 4 Februari 2025. Beritanya seperti ini, saya bacakan. Kabur aja dulu merupakan kalimat singkat namun menyentil yang kini menjadi viral di medsos Indonesia. Lebih dari sekedar ungkapan, kalimat itu mewakili gelombang kekecewaan dan keresahan anak muda terhadap kondisi sosial ekonomi di tanah air belakangan ini. Munculnya tagar kabur aja dulu bukan tanpa sebab. Ia merupakan manifestasi dari frustasi yang mendalam atas berbagai permasalahan yang dihadapi. Kesenjangan sosial dan mimpi yang tertunda. Ini salah satu faktor utama yang mendorong tagar kabur aja dulu. Akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan memadai, dan kesempatan kerja yang layak menjadi mimpi bagi sebagian besar anak muda Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan dan minimnya lapangan kerja memaksa banyak di antara mereka yang mempertimbangkan mencari peluang di luar negeri. Sistem pendidikan yang ada meskipun mengalami kemajuan masih menyisakan tantangan. Biaya pendidikan di perguruan tinggi swasta dan persaingan yang ketat untuk masuk perguruan tinggi negeri membuat banyak anak muda merasa terbebani. Setelah lulus pun mereka harus berjuang keras mencari pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, dengan gaji yang layak dan masa depan yang terjamin. Ini tantangannya. Kemudian yang kedua, faktor penyebabnya salah satunya adalah ketidakpuasan ekonomi dan tekanan sosial. Ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi menjadi pemicu lain. Gaji rendah, sulit mencari pekerjaan yang sesuai kualifikasi, dan tingginya biaya hidup membuat banyak anak muda yang merasa terhimpit. Tekanan sosial untuk segera mandiri dan memiliki kehidupan yang layak juga terus menambah beban mereka. Dalam situasi seperti ini, adanya kabur aja dulu terasa seperti satu-satunya jalan keluar yang terlihat. Yang ketiga, faktornya adalah kebijakan pemerintah dan harapan perubahan. Beberapa kebijakan pemerintah juga menjadi sorotan dan dinilai turut memperkeruh situasi. Kritik dan masukan dari generasi muda terkait kebijakan-kebijakan tersebut seringkali disampaikan melalui media sosial, termasuk melalui tagar kabur aja dulu. Tagar ini menjadi wadah ekspresi sekaligus tuntutan akan adanya perubahan dan perbaikan sistem yang lebih baik. Yang keempat, mencari peluang di negeri orang. Jadi dengan adanya kabur aja dulu, ini digunakan untuk berbagai informasi mengenai beasiswa pendidikan, peluang kerja, dan ajakan untuk tinggal di luar negeri. Negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang, Australia, Amerika Serikat, dan Jerman adalah negara-negara yang sering disebut sebagai tujuan yang menawarkan peluang kerja dan kesejahteraan yang lebih menjanjikan daripada di Indonesia. Nah, harapan dan diskusi yang berkelanjutan merupakan solusi yang instan, seperti yang dikemukakan tadi. Ke luar negeri adalah solusi instan, solusi yang cepat bagi mereka. Di balik kekecewaan dan keinginan untuk pergi, tagar ini juga memicu diskusi penting tentang perbaikan kondisi sosial ekonomi di dalam negeri. Seakan-akan menjadi pengikat bagi pemerintah dan semua pihak terkait untuk memperhatikan aspirasi anak muda yang berupaya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi mereka untuk berkembang dan berkontribusi di tanah air. Kira-kira seperti itu berita yang dinukil oleh liputan6.com berkaitan dengan tagar kabur aja dulu. Tidak bisa disalahartikan punya pandangan seperti itu, karena bagaimanapun dengan kondisi yang sudah seperti ini, yang serba sulit mungkin saat ini, tantangan hidup yang tinggi, biaya hidup yang tinggi, sedangkan akses untuk pendidikan itu kan juga mahal, pengangguran juga tinggi, biaya hidup juga tinggi, akhirnya merasa terhimpit dan mencari cara instan yang salah satunya adalah menuju keluar negeri. Tidak pernah salah mau keluar negeri, tidak masalah. Selama, menurut saya, selama itu dilakukan dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang resmi, bukan yang ilegal. Karena bagaimanapun kalau ilegal itu menjadi masalah nanti di negara-negara yang dituju. Tapi kalau bekerjanya di sana, belajarnya di sana lewat cara yang legal, paling tidak ada pengawasan, ada kontrol dari perwakilan pemerintah yang ada di negara-negara itu. Lebih mudah mengkoordinasinya kalau dari jalur yang legal. Nah, harapannya kalau toh adalah yang
memilih untuk keluar negeri untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, cari jalur yang resmi atau legal. Begitu, bagaimana menurut Anda?